Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Nah, hari ini kita akan belajar sekolah minggu lagi. Sebelum kita mulai, yuk kita memuji Tuhan dulu. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Benar ya Bapa, kami ingin membuka hati kami untuk firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berikan kami ketertiban, hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, supaya mereka boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Juga berkati kami semua, berkati Gwen, berkati Eba, berkati Davi, berkati Gaby, Mikael, Josh, dan anak-anak lain yang juga mendengarkan YouTube ini. Biarlah berkat Tuhan yang sama menyertai kami semua. Terima kasih ya Allah, kami percaya bahwa sukacita Allah ada pada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ayo kita akan mengingat kembali kesimpulan minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar mengenai Aquila, Priscilla, dan pemberitaan Injil oleh Apolos ya. Kesimpulan yang pertama, Aquila dan Priscilla menggunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Yang kedua, setiap orang percaya harus menyetujui bahwa waktu yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, setiap orang percaya wajib menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, pada saat kita memberitakan Injil, kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar, karena Tuhan Yesus pasti memberikan kita kekuatan. Roh Kudus pasti memberikan kita keberanian. Ya, baik. Itu adalah kesimpulan untuk minggu lalu. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Pelajaran hari ini adalah pelajaran yang ke-8 ya. Judulnya adalah Pemberita Injil Peka Pimpinan Roh Kudus. Adik-adik, kita sambut Kak Dika yuk. Kak Dika. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Wah, udah lama ya kita gak ketemu. Harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Tapi beberapa hari yang lalu kakak dengar Eba sempat panas. Semoga hari ini udah baikan ya. Ya, terima kasih untuk Tante Astri yang sudah memberikan kita pengajaran supaya kita bisa mengingat pelajaran minggu lalu dan berdoa. Nah, saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita belajar dari kitab Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Kita belajar tentang Rasul Paulus yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Silakan adik-adik baca dan juga buka di Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Kakak tidak akan baca semuanya, tapi yuk sama-sama kita menyimak. Dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini kita belajar pelajaran yang ke-8 tentang pemberita Injil peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Oke, kakak tidak akan baca semuanya ya, tapi silakan adik-adik boleh menyimaknya.
Jadi kisahnya adalah seperti ini. Melalui Galatia pasal kedua ayat 1-10 ini, Tuhan Yesus ingin melalui Rasul Paulus supaya Injil itu diberitakan kepada orang-orang banyak. Kalau di ayat yang kedua coba kita lihat ya. Di ayat yang kedua mengatakan, ini Rasul Paulus yang mengatakan, "Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha dan atau telah berusaha." Dari kisah ini kita bisa melihat ternyata Rasul Paulus pergi memberitakan Injil oleh karena suatu pernyataan. Pernyataan apa? Kalau dalam bahasa asli Alkitabnya, dia lebih kepada wahyu atau juga pencerahan, suara Tuhan. Nah, kalau kita, bagaimana kita bisa peka terhadap suara Tuhan? Sesungguhnya peka itu apa sih? Gitu ya. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti peka itu sendiri adalah mudah merasa. Kalau kita mudah merasa apa? Sesungguhnya ketika kita peka terhadap Roh Kudus, kita juga harus peka terhadap suaranya, terhadap pimpinannya. Bagaimana kita bisa mengerti? Melalui firman Tuhan ini, melalui Alkitab ya tentunya. Ketika kita bisa mengetahui dan juga mendengar suara dari Roh Kudus, apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus kepada kita melalui Alkitab ini. Nah, mari kita sama-sama belajar nih supaya lebih banyak lagi kita lebih peka lagi akan perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab juga. Sama seperti Rasul Paulus yang pergi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi di Galatia ini tadi ya. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita harus memiliki keinginan juga supaya kita peka terhadap suara Tuhan. Gimana caranya ya? Apakah cuma membaca aja? Enggak. Tetapi ketika kita ingin peka terhadap suara Tuhan, kita bisa berdoa. Setelah berdoa, baru kita mentaati firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan melalui Alkitab ini? Apakah kita sudah sepenuhnya mentaati firman Tuhan atau belum? Contohnya, ketika kita ngobrol dengan teman-teman yang ada di sekolah misalnya, atau di tempat main juga. Ketika ngobrol, apakah kita ketika mendengar mereka berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kotor, kita ikut-ikutan karena seru gitu kan, ngomongnya sambil dengan nada yang tinggi atau bahasanya ngegas gitu, malah senang, atau kita malah diam, atau justru menasihati mereka supaya tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik seperti itu. Selanjutnya, bukan hanya ketemu, misalnya ketika sedang mabar, lagi main bareng, misalnya ketika ngobrol dengan temannya, wah asik nih, tiba-tiba ketika main lagi asik-asiknya kalah, mati gamenya, dan pada saat itu ingin mengatakan yang kotor. Wah, ayo, siapa yang seperti itu? Kakak saya gak ada yang seperti itu ya. Kalau ada, ayo rubah supaya jangan lagi menggunakan kata-kata yang kotor seperti itu. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Sebab Tuhan gak mau kita anak-anaknya yang baik justru berbuat tidak baik dengan mengatakan kata-kata yang tidak baik seperti itu, kata-kata yang kotor dan juga kata-kata yang tidak pantas. Nah, selain ketika kita mengatakan kata-kata yang seperti itu, kepekaan kita itu harus dilatih setiap hari. Jangan sampai ketika kita ingin peka terhadap suara Tuhan, kita peka terhadap pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, hanya sekali. Misalnya hari ini, oh iya hari ini aku mau dengar firman Tuhan deh. Hari ini aku mau melakukan firman Tuhan yang ini. Tapi besok hari, enggak deh. Kenapa? Coba-coba deh, enggak mendengarkan suara Tuhan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kepekaan itu harus dilakukan setiap hari. Contohnya dengan apa? Contohnya dengan berdoa dan juga membaca Alkitab. Kembali dalam kisah ini, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang
bukan Yahudi, padahal Rasul Paulus itu sendiri adalah orang Yahudi. Tetapi dalam surat Galatia ini ternyata Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, orang Yahudi itu apa sih sebenarnya? Nah, sedikit kakak kasih tahu. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memegang kepercayaan hukum Musa. Selain itu mereka juga melakukan upacara keagamaan. Mereka sangat disiplin dalam melakukannya. Bahkan ketika mereka ada di dalam perjanjian baru, ketika mereka mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ternyata mereka masih menjalankan ritualnya tadi, keagamaan mereka tadi. Akhirnya Injil menjadi tercampur. Seharusnya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sampai Injil itu masih bercampur dengan kebiasaan kita yang lama, kebiasaan buruk yang kita pernah lakukan. Jadi ketika kita sudah percaya, semakin hari kita harus melihat firman Tuhan. Apakah yang sudah saya lakukan ini sesuai dengan perintah Tuhan atau enggak ya? Boleh ada kebiasaan lama yang kita bawa saat ini, tapi harus ingat, apakah kebiasaan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan. Karena sama seperti Tuhan menginginkan bahwa kita diselamatkan itu bukan karena kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Misalnya perbuatan baik kita, misalnya karena kita beribadah, bukan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan saja, melalui kematiannya di atas kayu salib. Ketika kita ke gereja, ketika kita ikut sekolah minggu, ketika kita baca Alkitab, bahkan juga ketika kita berdoa, itu bukan alasan kita untuk diselamatkan. Tapi kita diselamatkan oleh karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu, kenapa kita harus ikut sekolah minggu? Kenapa kita harus berdoa dan baca Alkitab misalnya? Nah, doa deh. Coba sekarang kakak mau bahas satu persatu. Kenapa doa menjadi penting? Doa itu adalah pembicaraan kita kepada Tuhan. Contohnya aja seperti ini. Ketika adik-adik punya papa dan mama, tapi dalam sehari-hari tidak ngobrol, yang terjadi apa? Pasti tidak akrab gitu ya. Mau ngobrol tapi takutnya nanti papa marah. Pengen sesuatu dalam hatinya, pengen es krim misalnya. Tapi ternyata karena kurang akrab dan juga kurang dekat, jarang ngobrol, pasti nggak berani meminta. Pengen jalan-jalan atau pengen apapun lah, pengen main bareng, karena kurang ngobrol, pasti nggak berani. Nah, sama seperti Tuhan Yesus juga. Ketika kita setiap hari berdoa, kita ngobrol dengan Tuhan Yesus, pasti kita punya kedekatan dengan Tuhan. Itu penting. Komunikasi itu penting. Lalu kalau kita baca Alkitab, kenapa kita harus baca Alkitab? Karena di dalam Alkitab isinya adalah firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dan sama seperti di awal tadi, ketika kita mau peka terhadap suara Tuhan, kita harus lihat dari Alkitab. Oh, ternyata Tuhan berbicara melalui ini nih, melalui Alkitab ini. Nah, kalau kita ikut sekolah minggu ngapain? Penting juga. Kenapa? Karena di sekolah minggu kita akan belajar banyak perintah-perintah Tuhan. Bahkan juga di sekolah minggu kita bisa semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi mari sama-sama tetap sekolah minggu, tetap baca Alkitab, tetap berdoa juga. Karena semuanya penting. Nah, selanjutnya dalam kisah ini ternyata Rasul Paulus itu memberitakan Injil lintas budaya. Ia bukan hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, tetapi di ayat kedua ini tadi mengatakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Wah, kalau kita lihat dari hal ini, ternyata Rasul Paulus tidak pilih-pilih. Padahal orang Yahudi adalah orang-orang yang berasal daripada dia. Sama-sama, seperti kita juga saat ini. Kita lihat di sekeliling kita berapa banyak teman-teman kita yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka berbeda dengan kita. Lalu respon kita seperti apa? Apakah kita akan mengabaikan mereka? Apakah kita akan mencela mereka? Apakah kita akan merendahkan mereka? Apakah kita akan malah justru memandang mereka negatif dan juga gak mau berteman dengan mereka?
Jangan ya. Tapi mari sama-sama seperti Rasul Paulus. Justru orang-orang seperti itu yang perlu Injil. Kita ceritakan kabar baik kepada mereka. Melalui apa? Yang pertama seperti yang di awal tadi. Melalui perkataan kita. Melalui tindakan kita. Dan dalam keseharian kita. Melalui hal itu juga kita bisa menjadi kabar baik. Bisa menjadi Injil. Terlebih lagi kalau kita ngobrol. Ketika kita ngomong, Tuhan Yesus itu hidup loh. Tuhan Yesus yang mati itu ternyata sekarang hidup. Dan hari Kamis kemarin tuh kita peringati kenaikannya. Kenaikannya kemana? Ke surga. Wah, sudah pasti gitu kan. Ada kepastian yang jelas tentang Tuhan Yesus yang kita percayai. Nah, coba sekarang kita sama-sama peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus terus berbicara kepada kita melalui apa? Melalui firman Tuhan ini. Melalui firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jika saat ini kita tidak melakukan pemberitaan Injil, ketika kita saat ini tidak menceritakan kabar baik itu, ya artinya kita sudah mengabaikan Roh Kudus. Artinya kita tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus itu tadi. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk memberitakan Injil. Sebab sama seperti janji Tuhan, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus ada nih dalam diri kita nih. Bukan hanya di samping kita, bukan hanya di belakang kita, tapi Roh Kudus ada di dalam diri kita. Betapa luar biasanya gitu kan. Jadi jangan sampai kita takut. Oke, jadi gitu ya. Oke, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ayat hafalan diambil dari Galatia pasal yang kedua, ayat 2 bagian A. Galatia pasal 2 ayat 2 bagian A. Coba kita baca sama-sama ya. Galatia pasal yang kedua ayat 2 bagian A. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Oke, coba sekarang kita hafalkan pakai gerakan ya. Oke. Galatia pasal 2 ayat 2 bagian A. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan itu ya. Oke, gitu kuberitakan ya. Di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Sekali lagi ya. Galatia pasal 2 ayat 2 bagian A. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Oke? Ya, kalau udah hafal, nanti bisa langsung kirim ya. Kirim ke kakak, atau juga bisa kirim di grup yang kita punya. Grup baca Alkitab ya. Boleh kirim di sana supaya teman-teman yang lain juga tahu. Dan juga teman-teman yang lain juga pengen cepet-cepet ngirimin, karena sudah hafal. Oke. Jadi nanti ketika dikirim sebelum sekolah minggu kita tampilin lagi, oke? Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan tutup dalam doa ya. Yuk, sekarang kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang bagaimana kami harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, untuk semakin hari kami semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tolong kami ketika kami tidak mampu Tuhan, biarlah setiap hari kami juga dapat rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan terus menjadi teladan yang baik di antara teman-teman kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati kesehatan kami, Tuhan berkati aktivitas kami sehari-hari meskipun terbatas Tuhan. Kau berkati masa depan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan cita-cita kami Tuhan, biarlah itu boleh terwujud. Oleh karena Tuhan mengasihi kami, oleh karena Tuhan yang merancangkan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Sampai minggu depan ya. Dah. Roh Kudus yang beri